Kalau kau datang kepadaku dengan ilmu, aku akan uji hujah ilmumu. Kau datang kepadaku dengan ma'rifatmu, bahkan aku akan uji hujah ilmu ma'rifatmu. Tapi siapa yang datang kepadaku, bersandar kepadaku, jadilah aku satu-satunya. Bukan madu, bukan racun, tapi dialah pemiliknya. Bukan surga, bukan neraka, tapi dialah pemiliknya. Bukan miskin, bukan kaya, dialah pemiliknya. Bukan lapang maupun sempit, dialah pemiliknya. Bukan hidup atau mati, dialah pemiliknya. Itulah sebaik-baiknya tujuan. Malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Qaddasallah. Assalamualaikum Sayyidina wa Masyidina. Ya Masahibul Qatajuhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat malam sahabat dimanapun berada di seluruh Nusantara. Sambil menunggu adalah insyaallah malam hari ini Indonesia akan bertanding dengan Cina Taipei ya. Karena Abah baru saja keluar ya dari, maka ada sahabat-sahabat yang ada di majelis ya. Pada malam hari ini Abah akan gunakan 30 menit adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Yang pertama adalah Abah kemana saja? Dalam 4 hari ini Abah sedang kurang fit ya. Ini pun suara masih belum normal, tetapi kerinduan dari yang japri semua, sahabat semua ya, insya Allah Abah masih hidup ya. Abah masih ada kesempatan memberikan waktu yang ada, dan ingin menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya adalah menjadi waktu yang bermanfaat ya. Bukan berarti Abah adalah lebih baik dari siapapun, bukan Abah lebih mengerti dari siapapun, adalah mari kita gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada adalah untuk kita sama-sama memperbaiki diri, memantaskan diri. Karena hidup kita di alam dunia ini adalah sedang memantaskan diri ya. Bagaimana kita dilahirkan dalam keadaan suci ya. Dan marilah kita pulang juga kembali dalam keadaan suci ya. Karena Allah sudah punya SOP ya, Allah sudah punya standar bahwa kita hanya bisa kembali kepada Allah kalau seandainya kita telah memerankan takhallaqu bi akhlaqillah ya sahabat. Maka dari beberapa pertanyaan yang Abah gabungkan, maka sesungguhnya jawabannya hanya satu ya. Mari kita sucikan hati kita, bersihkan hati kita ya. Adalah dengan proses, dengan zikir, dengan apapun kegiatannya silahkan, dengan tirakat, dengan kholwat ya. Pada dasarnya adalah marilah kita senantiasa membersihkan dada kita. Karena pusat kebahagiaan kita adalah ada di sini semuanya ya. Maka itulah Allah berfirman kepada dalam Al-Qur'an, alam nasrah laka sadrak ya. Bahwa baginda Nabi dilebarkan dadanya oleh Allah ya.
Tetapi di situ adalah pelajaran kepada kita adalah kenapa menggunakan alam itu, a dan lam itu adalah menggunakan apa namanya kalimat bertanya, istifham ya. Tapi adalah yang bersifat takriri adalah kalimat bertanya adalah sebetulnya adalah Allah ingin menegaskan tapi menggunakan kata pertanyaan. Karena di situ betapa pentingnya adalah alam nasroh laka sodro ya. Maka yang dibukakan adalah dada baginda Nabi. Tetapi pada dasarnya adalah pelajarannya adalah kepada kita. Mari kita bukakan dada kita. Mari kita belah dada kita. Ya, karena di dalam kata baginda Nabi, di dalam sodrun ada kolbun, di dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagof, dalam sagof ada lub, ada syir. Ya, di dalam syir adalah itulah benteng Allah. Ya, la ilaha illallah. Kata Allah ada aku, la ilaha illallah. Makanya adalah la ilaha illallah adalah bentengku kata Allah. Man dakhala hisni, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku adalah apa namanya? Faqad umina min azabi. Maka amanlah dia daripada azabku tadi semua sahabat ya. Maka disitulah sesungguhnya Allah mengisahkan dalam Al-Quran tentang iblis adalah yang aba wastakbaru adalah. Maka baginda Nabi adalah bersabda man apa namanya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Maka tidak akan pernah masuk surga manusia yang di dalam dadanya ada sebiji zarah adalah kesombongan. Kita sahabat bukan sebiji zarah, sombong kita segede gunung ya. Maka tempo hari Abah sudah membahas bahwa sesungguhnya kita manusia ya adalah memiliki kesombongan yang lebih besar daripada gunung. Kita lebih keras dari batu. Ya. Maka di dalam Abah menjelaskan tentang zikir yang Allah kisahkan dari kisah Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama kata Ali yang Allah ciptakan adalah besi. Kemudian besi itu sombong, ya, keras dari semua. Ya. Kemudian Allah ciptakan api untuk meleburkan kesombongan besi. Maka selamatlah besi, tapi sekarang berpindahlah kesombongan pada api. Kemudian api menjadi sombong, maka Allah ciptakan air. Maka air memadamkan kesombongan api, ya. Tetapi kemudian adalah sekarang kebalik, air yang sombong, ya. Karena air sombong diangkatlah ke langit berupa awan, maka sesungguhnya disitulah Allah ciptakan angin karena kesombongan daripada air, ya. Maka ditiuplah oleh angin, jatuhlah berupa hujan kembali. Maka sekarang angin yang menjadi sombong. Kemudian akhirnya Allah menciptakan gunung sahabat dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian gunung menjadi sombong. Maka dalam Al-Quran banyak jabal, bukit ya. Dan seolah-olah kisah bukit ini, gunung ini memiliki makna syariat dan hakikat ya. Maka ada Jabal Rahmah pada Nabi Adam, ada Bukit Judi pada Nabi Nuh. Ada kemudian Jabal Gubes, Jabal Nur, Jabal Sur adalah pada Nabi Muhammad ya. Kemudian ada Bukit Turisin kepada Nabi Musa ya. Nah, dikisahkan juga Bani Ad, Bani Samud adalah kaum yang sombong karena dia berhasil membuat istana. Sekarang kalau kita suka pergi ke suatu di negara peninggalan yang rumah-rumah mereka megah masih ada sekarang peninggalannya. Mereka mengelobangi adalah gunung-gunung dijadikan rumah. Maka oleh karena itulah hilanglah kesombongan gunung karena dihancurkan oleh manusia. Karena gunung sombong itulah akhirnya Allah menciptakan manusia, kata Ali bin Abi Thalib. Karena itulah maka manusialah yang akhirnya kaum Iram, Bani Ad, Bani Samud itu adalah orang-orang yang berhasil malah menghancurkan gunung. Ya, maka sebenarnya boleh disimpulkan. Sesungguhnya kita lebih sombong daripada gunung. Kita lebih sombong karena gunung itu ada. Ya, karena adalah melambangkan tadi. Kita lebih sombong dari gunung, tapi gunung lebih sombong daripada angin. Angin lebih sombong daripada air. Air lebih sombong dari api, tapi api lebih sombong daripada besi. Makanya itulah kenapa sekeras-kerasnya besi, ya. Maka itu Allah kisahkan tentang aswad yang keras, aswadu qaswah ya. Adalah hati manusia sekeras baja, sekeras batu dan lain sebagainya. Maka disinilah sesungguhnya jalan menuju Allah adalah bagaimana
kita mensucikan, melembutkan hati kita, ya. Maka Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara adalah di dalam ayat 88, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun, tadi semua ya, illa man atallahi biqalbin salim. Ya, Allah berfirman di sini, yauma la yanfa'u malun wala banuna, di hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, la yanfa'una, tadi semua ya. Illa, Allah menjelaskan di sini, man atallahu biqalbin salim adalah kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, sahabat. Hati yang bersih pasti bahagia. Maka itulah Allah mengingatkan kepada kita, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia, si jiwa itu memiliki dua potensi, fujuraha wa taqwaha, ya. Dan disinilah juga sorga manusia di alam dunia ini tergantung daripada fujuraha wa taqwaha. Karena pada saat manusia dadanya itulah penuh dengan ketakwaan, ya, maka seharusnya adalah dia itu sudah sudah bahagia. Allah cukupkan segalanya, ya. Allah cukupkan rizkinya, Allah cukupkan, ya, segala apa. Dan Allah sudah menyampaikan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah sempurnakan kebahagiaan orang-orang yang betul-betul sudah berada pada yang dikatakan adalah man atallahi biqalbin salim, adalah yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, ya. Ingat, jangan pernah bersandar kepada amal, jangan pernah bersandar kepada sholat, jangan bersandar kepada ibadah apapun. Bersandarlah pada Allah. Jadi pada saat kita bersandar pada sholat, bersandarlah pada yang nyuruh sholat. Sholatlah karena bersandar kepada yang nyuruh sholat. Jangan bersandar adalah kepada ilmu. Bersandarlah kepada yang punya ilmu, Allah. Jangan bersandar kepada makhluk, tapi bersandarlah kepada yang punya makhluk. Jangan bersandar kepada surga, tapi bersandarlah kepada pemilik surga. Itulah sesungguhnya adalah pelajaran tauhid kepada kita adalah, maka insya Allah orang yang sudah benar tauhid hatinya, maka akan lebar dadanya, sahabat. Itulah kenapa jantung kita itu mirip dengan ketupat, kata Abah juga. Kenapa? Disitulah pusat kebahagiaan. Kenapa kita peringatan adalah Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Id adalah kata ada yang udah ada kembalinya ruh kita pada Allah, diperlambangkan dengan ketupat tadi semua, ya. Kenapa dengan ketupat? Karena ketupat pertama adalah ngaku lepat. Apa yang kita merasa ngaku lepat? Kita merasa wujud, sahabat. Disinilah baginda Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah. Wastagfir li dzambika ya Muhammad. Mohon ampunlah atas dosamu. Aili dzambi wujudika. Kamu merasa wujud. Itulah sahabat. Maka baginda Nabi bersabda, wujuduka dzambun. Wujudmu itulah dosa. Tadi semua, ya. Maka disinilah sesungguhnya orang yang yang sudah bahagia hatinya. Artinya dia bukan makhluk jasad sesungguhnya. Berarti manusia yang sudah dibelah dadanya, dia bukan makhluk jasad lagi. Itulah sesungguhnya kenapa adalah kita disuruh membelah dada. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, sahabat. Dibelah dadanya 3 kali. Kenapa? Karena manusia memiliki ruh jismani pada jisimnya, ruh ruhani pada kolbunya, ruh sultani pada fuadnya. Itulah letaknya jannatul ma'wa, jannatul na'im, dan jannatul firdaus. Sebelum dia pulang kepada jannatul qurbah, kepada Allah. Maka kalau kalian ingin dunia ini sujud pada kalian, percayalah sama Abah. Karena Abah sudah membuktikan. Jadikan di dalam kita. Jangan pernah bersandar kepada apapun. Bukan pada sholatmu. Bukan pada ibadahmu. Bukan pada hajimu. Bukan pada umrohmu. Bukan pada ilmumu. Bukan. Bersandarlah pada Allah. Jangan pernah datang kepada Allah dengan membawa apa-apa. Cukuplah Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi dalam perjalanan kita. Cukuplah Allah sebaik-baiknya bekal kepada kita. Manusia yang tidak bahagia, sahabat, Abah boleh jamin, itu karena manusia jasad. Dia bersandar pada jasad. Bersandar kepada makhluk. Semakin hebat kesandaranmu kepada makhluk, semakin jauhlah. Dan ingat, tidak ada makhluk itu. Sekali lagi Abah katakan,
Di seluruh isi alam ini, di alam dohir maupun alam batin, semuanya hanya Allah. Jadi kalau begitu, makhluk itu adalah tergantung kepada orang yang memandang. Kalau kau pandang makhluk, maka dia makhluk. Maka kalau pandang makhluk, maka bukan Allah berarti. Kalau begitu, kalau kau pandang Allah seluruhnya, maka tidak adalah makhluk itu. Maka makhluk itu akan sujud pada dirimu sesungguhnya. Bukan kamu lagi yang mengejar-ngejar dunia itu. Dunia itu yang akan datang mengejar-ngejar pada dirimu. Sebenarnya, ya. Maka inilah kunci rahasia para aulia Allah. Kunci rahasia mereka arif billah. Yang selalu melihat Allah adalah tadi. Kalau Abah sering katakan, ya. Kenapa barangkali ada yang bertanya ke Abah, kenapa Abah itu sangat merindukan kematian? Karena bagi Abah tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Tidak ada tujuan yang abadi kecuali Allah. Tiada yang lebih baik daripada Allah. Tiada yang lebih kekal daripada Allah. Tiada yang lebih agung daripada Allah. Tiada yang lebih besar daripada Allah. Kalau kau sudah jadikan Allah betul-betul sebagaimana ucapan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka tadi sahabat, apa yang ditanya dari teman tadi, ada yang bertanya juga kepada Abah, apa yang membuat Allah senang, bahagia? Apa yang membuat Allah senang, bahagia? Pada saat kita sudah mengerti tadi semua, ya, bahwa kita adalah sebagaimana yang kita sering ucapkan dalam doa. Walakal hamdu ala ma qadoit, ya. Itulah sebetulnya yang kita selalu doa dalam walakal hamdu ala ma qadoit. Astagfiruka wa atubu ilaik. Tadi semua, ya. Walakal hamdu. Marilah kita memuji segalanya. Segalanya yang dari Dia, nggak ada yang buruk. Segala yang datang pada kita hari ini, apapun kondisinya. Kamu hari ini dipecat pekerjaan, percaya itu lebih baik untukmu. Hari ini kau ada gagal dalam tendermu, itu lebih baik kepadamu. Hari ini kau gagal di dalam ujianmu, itu lebih baik kepadamu. Percayalah. Kalau kalian percaya kehadiran Allah, dan percayalah, la tataharuku zarratun illa biidnillah. Dia akan bergerak segala sesuatu kecuali izin Dia. Jadi kalau begitu, haruskah kamu takut dengan tukang santet? Tidak. Haruskah kamu takut dengan iblis? Tidak. Haruskah kamu takut dengan miskin? Apalagi? Tidak. Tadi semua, ya. Kalau kita sudah benar-benar, di sinilah sesungguhnya adalah konsep yang sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Bukan kerja kerasmu yang dilihat oleh Allah. Bukan kerja cerdasmu yang dilihat oleh Allah. Tetapi ada kerja ikhlas di penghujungnya. Mampu melihat Allah di dalam setiap gerak kita. Disitulah sahabat, ya. Barangkali Abah dengan suara yang masih seperti ini ada manfaatnya. Tadi semua menyampaikan. Ya barangkali juga waktunya sudah mulai mendesak tadi semua, ya. Barangkali marilah kalian song-song kehidupan di alam dunia ini. Tapi setelah kalian sudah paham, ya. Karena dunia tidak akan baik, sedang tidak baik-baik saja, ya. Akan menuju kepada hal, tetapi kalau iman kita tidak bisa, tidak kuat, maka bahaya tadi semua, ya. Maka oleh karena itu Abah mengajak kesempatan ini. Kenapa Abah buka segalanya tentang tauhid? Adalah karena kembalilah pada Allah, bersandarlah pada Allah, jangan bersandar pada amal. Itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi. Barang siapa yang datang kepadaku dengan amalnya, aku akan uji dan teliti amalnya. Tadi semua, kalau itu amal perbuatan dirinya, tidak ada di sisiku. Tapi amal itu adalah perbuatanku, maka aku akan memperhitungkannya. Sahabat, kalau kau datang kepadaku dengan ilmu, aku akan uji hujah ilmumu. Kau datang kepadaku dengan ma'rifatmu, bahkan aku akan uji hujah ilmu ma'rifatmu. Tapi siapa yang datang kepadaku, bersandar kepadaku, jadilah aku satu-satunya. Bukan madu, bukan racun, tapi Dialah pemiliknya. Bukan surga, bukan neraka, tapi Dialah pemiliknya. Bukan miskin, bukan kaya, Dialah pemiliknya. Bukan lapang maupun sempit, Dialah pemiliknya. Bukan hidup atau mati, Dialah pemiliknya. Itulah sebaik-baiknya tujuan. Ilahi anta maksudi. Ya. Marilah kita mulai hilangkan keraguan kita yang menjadikan penyebab kesulitan, kesukaran dalam hidup. Itulah makanya Allah menegaskan tentang dalam sebuah ayat surat
Asy-Syu'ara ini adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Maka jangan kau bangga-bangga dengan anakmu, dengan hartamu. Pada saat hari di mana harta dan anak-anak lelakimu tidak berguna, apalagi anak perempuanmu. Di sini disebutkan akhlaki tidak berguna. Jangan kau bersandar pada anakmu. Jangan kau bersandar kepada yang selain Allah. Bersandarlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Bersihkanlah rumahnya di sini. Man dakhalahu kana amina. Siapa yang telah membersihkannya? Man dakhalahu telah masuk. Apa yang masuk? Nur Allah. Disinilah. Makanya kenapa dijelaskan di dalam untuk bagaimana memasukkan nur Allah pada diri kita. Baginda Nabi bersabda, man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasha ansara. Siapa yang telah masuk cahaya ke dalam dadanya. Itulah baginda Nabi sebut anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Barulah engkau akan diagungkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Selamat udah. Tadi. Ya. Kalau kau bersandar pada Allah, salamun qaula mir rabbir rahim. Ya, salamun qaula mir rabbir rahim. Ya. Maka marilah kita tadi dijelaskan oleh ulama ilam, ya. Annal marati bil madkurata la tahsulu illa bi taubatin nasuhi wa bi talqin min ahlihi. Maka dikatakan wal zamahum kalimat taqwa. Inilah sahabat dada. Alam nasyrah laka sadra. Tadi ya. Itulah kenapa menggunakan a-nya murang istifham, lamnya adalah menafikan tadi adalah ya, pahami ya sahabat. Apa yang kena tadi untuk apa, kenapa ada a, lam, la-nya itu adalah untuk nafi. Apa yang dinafikan? Karena untuk mencegah makna yang muncul dari kata jajem, dari kata nasrah. Tadi semua. Nasrah, laka, sodro. Maka siapapun dia yang sudah dibukakan lebar dadanya. Tadi. Dengan apa? Tadi. Illa bitaubatin nasuhi wa bitalkin min ahli. Dibelah dada oleh ahlinya. Tadi semua. Ya. Kama qalallahu ta'ala wa alzamahum kalimatut taqwa. Itulah baginda Nabi. Kul ya Muhammad la ilaha illallah. Tadi semua ya. Sehingga kalimat lam alif adalah terbelah di dada tadi semua ya. Adalah untuk menafikan ya. La menolak tadi semua ya. Kenapa harus ditolak? Tadi semua. Karena untuk isbat tadi semua ya. Maka disitulah sahabat. Puncak kebahagiaan adalah membersihkan. Di sini kata Allah adalah wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Bagaimana caranya? Qad aflaha man zakkaha. Allah mengatakan sudah pasti untungnya. Sudah pasti untungnya. Qad aflaha, sudah pasti menang. Itu juga Allah menggunakan litahki tadi semua. Tadi. Baginda Nabi juga adalah menjelaskan tadi semua ya. Adalah waktu kata Allah, wastagfir lidanbika, ay lidanbi wujudika. Maka beliau bersabda, wujuduka danbun. Maka disitulah dibelah dadanya baginda Nabi itu tadi semua ya. Kalimat taqwa dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu disebut buruk. Nah, Abah suka jelaskan kenapa disebut buruk kalimat la ilaha illallah itu. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah barkun. Barkun itu kilat. Tadi semua ya. Tapi bagaimana? Bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mengalami la ilaha illallah, merasakan la ilaha illallah, membuktikan la ilaha illallah. Tadi semua, ya. Itulah yang disebutkan oleh walzamahum kalimatut taqwa wahiyya kalimatul la ilaha illallah bisyartin akhdihi min qalbin adalah taqiyan naqiyan. Tadi semua, ya. Dari apa namanya hati yang betul-betul adalah yang bertakwa sempurna ya. Tadi maka ada istilah adalah apa nama dengan syaratnya bisyartihi adalah akhlihi adalah fi qalbi naqiyan taqiyan mimma siwallahu la bi kulli kalimatin ya, ya. Maka dikatakan di sini ada tentang bagaimana menanamkan kalimat taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid ya.
Itu saja barangkali sahabat tadi ya, karena di sini ada yang lagi mau nonton main bola ya. Abah gunakan kesempatan sekali lagi, mudah-mudahan panjenengan dimanapun sehat semua. Marilah kita raih bahagia, bersihkanlah rumah Allah. Man dakhalahu kana amina. Sebetulnya nggak usah minta rezeki, nggak usah minta apa-apa, bersihkan saja rumahnya. Karena pada saat rumahnya di situ takhalli adalah membersihkan tadi. Maka insya Allah nanti akan tahalli tadi semua, masuklah dari semua, dan barulah nanti Allah akan tajalli. Bagaimana kudratnya, irodatnya, ilmunya, hayatnya, samanya, kalamnya, basornya. Kalau kita sudah menafikan diri kita, la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Ya, itulah nafi isbat. Itulah tentang tauhid. Kau ada, Allah tidak ada. Karena Allah muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Itulah ada sifat salbiyah. Idam bako muhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Untuk mencegah ada sifat yang lain yang bersamaan dengan sifat, itulah yang harus dipahami. Sederhana sebenarnya. Mari kita jadikan diri kita adalah ibadah. Dia kata abadah ya'budu ibadatan, mengabdi. Jadilah kita hamba. Jadikanlah kita wayang-wayang Allah yang menyadari setiap saat. Maka insya Allah apapun yang kita sadari dalam setiap helaan nafas kita, itulah sholat. Itulah kenapa perintah sholat, semua merintah akimis sholat. Akimis sholat, tadi kata akoma yukimu ikomatan itu. Kenapa bimana muta'adi, bukan bimana lazim. Adalah pilun amrinnya adalah akoma tadi semua. Akim, dirikan. Tadi bukan pilun amrinnya adalah koma yakumu kiaman, bukan hanya berdiri tapi tidak sholat. Inilah yang baginda Nabi mengingatkan kepada kita. Banyak orang sholat tapi tidak sholat, sahabat. Nah ini pahami ya tentang hakikat makna sholat. Maka Abah sudah membagi antara sholat dan usali. Banyak orang sudah belajar usali tapi tidak sholat. Ya, pahami ya. Banyak orang yang tidak usali tapi sholat. Nah disinilah kita mau lihat menurut siapa. Agama itu inna dina indallah, di sisi Allah, bukan indanas, bukan di sisi manusia. Jadi kalau begitu mau ngikutin kayak kata siapa? Marilah kita ikutin apa Allah. Karena pada dasarnya, sekali lagi tadi dari awal, bersandarlah pada Allah, bahagialah dengan Allah. Kalau kau sudah bahagia bersama Allah, jadikan Allah satu-satunya tujuan, maka dunia ini adalah menjadi hamba kepada dirimu. Tapi sebaliknya, sebagaimana kata hadis qudsi, hai dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Kata Allah, hai dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sujud pada diriku. Sahabat, hanya luruskan satu, bersihkan tempat di rumahnya Allah, maka disinilah Allah sudah menyebutkan kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Disinilah ya yang harus kita bersihkan. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Maka ada tumbuh pohon zaitun yang enggak tumbuh di timur dan di barat, ya tumbuh di hati kita. Maka siapapun, di situ kata Allah, man dakhalahu kana amina, di mana telah masuk ja'a nur. Itulah kenapa Sunan Kalijaga menggunakan ketupat. Ja'a nur, dari janur, telah datang cahaya. Itulah kenapa bahwa ketupat itu menggunakan janur kuning, ja'a nur, maka telah datang ke dalam diri kita cahaya. Maka disitulah pintu kebahagiaanmu sudah akan terbuka tadi semua, ya. Karena Allah itu paket komplit, sahabat. Mau kaya, Allah itu maha kaya. Mau ilmu, Allah itu maha berilmu. Mau gagah, Allah itu maha gagah. Jadi kalau kau sudah bersama yang maha gagah, maha ilmu, maha berkuasa, maha hidup, maka segalanya sudah paket komplit tadi semua. Nah itulah baginda Nabi bersabda, man dakhala nur fi qalbil mu'min, maka barang siapa telah masuknya ja'a tadi semua, telah datang cahaya ke dalam kalbunya. Makanya jana tadi kau kabunduriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah ya kadu zaituha yudhi'u nurun ala nurin. Udah di situ. Maka sudah nurun ala nurin. Maka sesungguhnya rezeki akan mayyasha, ilmu mayyasha, segalanya mayyasha, ya. Barangkali itu saja mengisi waktu udah 4 hari Abah tidak live tadi semua. Sehat semua, tadi semua. Sekali lagi yang bicara adalah tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Kita adalah sama rendah,
sepajajaran, sejajar. Ya, ada guru dan murid, sahabat kita semua. Hanya teman, sahabat, ikhwan yang saling mengingatkan kepada saudaranya, temannya. Barangkali yang ngomong lebih buruk dari yang mendengarkan. Barangkali sudah pasti itu semua. Ya, sehat semua. Ya, bahagia semua, panjenengan dimanapun, berkah rezekinya, berkah ilmunya, dan bahagialah ya bersama keluarga. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.